Coba buka di dalam Yesaya pasal yang ke-11. Sepertinya ini bagian terakhir yang saya bisa sampaikan. Minggu-minggu depan saya akan lanjutkan. Supaya saudara makin mengerti bahwa sebetulnya Roh Kudus itu dekat dengan kita. Dan apa yang dia bisa lakukan dalam kehidupan kita. Dan sebetulnya apa yang saudara perlukan. Yesaya pasal yang ke-11 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isae dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berubah. Ini nubuatan tentang Yesus. Perhatikan ayat yang kedua. Roh Tuhan, Roh Kudus akan ada padanya, pada Yesus itu sendiri. Perhatikan apa yang Roh Kudus itu miliki. Apa yang Roh Kudus itu miliki. Dikatakan dia juga roh hikmat. Saudara perlu hikmat. Hikmat itu adalah kemampuan untuk membangun sesuatu, memahami sesuatu. Seperti seorang arsitek yang membuat rancang bangun, seperti seorang desainer yang merancang bangun. Hikmat itu akan menolong saudara mengerti akan kehidupan saudara. Seberapa banyak dan seberapa sering saudara minta Roh Kudus yang adalah roh hikmat. Yesus saja perlu manifestasi hikmat dari Roh Kudus. Sehingga dia bisa memberi jawab dan dia bisa mengerti dan bisa melakukan banyak hal. Saudara perlu hikmat. Dari ketujuh manifestasi roh Allah ini saja, saudara bisa mengerti, oh harusnya aku itu mendapatkan itu. Belum nanti yang lain-lainnya, belum kita mengetahui mengenai apa yang bisa Roh Kudus buahkan, hasilkan dalam kehidupan saudara. Belum mengenai apa yang karunia yang dia sediakan dalam kehidupan saya dan saudara. Ada begitu banyak yang dia miliki. Katakanlah ada begitu banyak aplikasi yang tersedia, saudara tinggal mendownloadnya sehingga HP saudara itu bisa berfungsi dengan optimal. Roh hikmat, roh pengertian. Saudara mengalami, kita perlu ini saudara, kita perlu hikmat dan pengertian pada masa-masa sekarang ini. Di mana situasi tidak menentu, di mana situasi tidak mudah ini. Saudara perlu pengertian, Tuhan mana yang harus aku kerjakan, apa yang harus aku lakukan. Sadari dan mulailah saudara itu berkomunikasi dengan Roh Kudus. Dan niscaya dia akan memanifestasikan dan menolong saya dan saudara. Roh nasihat. Saudara perlu nasihat. Suami saudara yang mungkin bebal atau ngeyelan perlu nasihat. Saudara perlu mendoakan, Tuhan nasihati suamiku yang susah diatur juga, aku juga nasihati, aku juga sama susahnya. Ya, jangan serahkan badannya suami saja. Itu sejoli itu sama saja sebetulnya kadang-kadang. Saudara perlu nasihat untuk anak-anak saudara. Saudara mungkin katakan, Pak saya sudah capek menasihati anakku. Ya anakmu juga sudah capek mendengarmu. Minta Roh Kudus. Nasihati anakku, nasihati istriku, nasihati aku. Aku perlu nasihat. Karena dikatakan bahwa dia akan menyatakan seluruh kebenaran dalam kehidupan saudara. Dia akan memimpin saudara ke dalam seluruh kebenaran. Dan akan mengingatkan apapun yang Yesus punya dan Yesus pernah katakan. Keperkasaan. Simson itu mendapatkan keperkasaan dari Roh Kudus. Hari-hari sekarang ini. Saudara perlu keperkasaan. Saudara perlu kekuatan, saudara perlu energi, saudara perlu pengurapan untuk menghadapi situasi yang tidak mudah ini. Roh pengenalan akan Tuhan. Keintiman akan Tuhan. Roh takut akan Tuhan. Loh, dari ketujuh manifestasi daripada roh Allah ini saja, saudara tahu, oh sebetulnya begitu banyak yang bisa aku terima. Ini belum yang lainnya loh.
Kita belum bicara mengenai buah roh, kita belum bicara mengenai karunia roh. Kita baru bicara mengenai Roh Kudus itu apa. Ini loh manifestasi ketujuh roh Allah ini adalah roh Tuhan, roh hikmat, roh pengertian, nasihat, perkasaan, pengenalan dan takut akan Tuhan. Loh itu bagian pertama yang saudara bisa terima, bisa akses dan bisa operasikan dalam kehidupan saya dan saudara. Dari sini saja betapa saya dan saudara, oh Tuhan kalau begitu Roh Kudus tolong aku perlu hikmat, aku perlu pengertian, aku perlu energi, perlu keperkasaan, aku perlu keintiman dengan Engkau, aku perlu mengenal akan Tuhan, aku perlu hidup takut akan Tuhan. Saudara perlu ini.